Welcome to Dark Trail ID. Pemblokiran rekening tak aktif saat warga kecil diperlakukan layaknya penjahat. Di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan hidup yang semakin kompleks, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh sebuah kebijakan pemerintah yang kontroversial. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberlakukan kebijakan pemblokiran terhadap rekening-rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Kebijakan ini, meski dimaksudkan untuk mengantisipasi tindak kejahatan keuangan, justru menimbulkan kegaduhan dan keresahan publik, terutama di kalangan masyarakat kecil yang terdampak secara langsung. Jeritan masyarakat kecil, rekening dorman bukan berarti tak berguna. Salah satu suara paling lantang datang dari Mardiah, seorang pedagang kecil berusia 48 tahun yang tinggal di Citayam. Ia kaget saat mendapati bahwa rekening bank miliknya yang biasa digunakan untuk menerima bantuan sosial telah diblokir. Menurut Mardiah, ia memang memiliki 2 rekening, satu untuk keperluan usaha dan satu lagi untuk bantuan dari pemerintah. Meskipun jarang digunakan dalam 3 bulan terakhir, rekening tersebut tetap dianggap penting karena disimpan sebagai cadangan darurat. Rekening itu bukan nggak penting, cuma memang belum saya isi lagi. Masa langsung diblokir begitu saja? Keluhnya. Baginya, langkah PPATK sangat tidak adil karena tidak mempertimbangkan latar belakang dan kebiasaan masyarakat kecil. Kadang orang baru bisa nabung kalau lagi ada rezeki. Jangan semua disamakan, harusnya dilihat kondisinya, ujarnya tegas. Tabungan anak diblokir, hadiah prestasi jadi sandera. Kasus lain yang tak kalah menyentuh datang dari Ahmad Lubis, seorang ayah berusia 37 tahun. Ia kecewa ketika mengetahui bahwa rekening bank atas nama anaknya ikut diblokir. Padahal, rekening itu disiapkan untuk menampung hadiah-hadiah lomba dan prestasi akademik anaknya. Rekening itu memang jarang dipakai, karena kami niatkan untuk jangka panjang, bukan buat transaksi harian, jelas Ahmad. Ia merasa PTA telah keliru karena menyamakan rekening pasif dengan rekening mencurigakan. Mereka seharusnya bisa bedakan mana yang pasif karena niat baik dan mana yang benar-benar mencurigakan. Ini sembrono, tambahnya. Generasi digital tersandung kebijakan usang. Dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh generasi muda, seperti Reza Nugraha, seorang pekerja lepas berusia 25 tahun dari Depok. Ia mengaku bahwa sebagian besar kliennya menggunakan metode pembayaran digital seperti dompet digital atau PayPal. Meskipun begitu, ia tetap mempertahankan satu rekening bank untuk keperluan darurat. Namun, ketika hendak menggunakan rekening tersebut, ia baru tahu bahwa sudah diblokir. Gue nggak dikasih tahu sebelumnya. Tiba-tiba pas mau dipakai, udah nggak bisa. Harus ke bank, ribet banget, ujarnya kesal. Reza menilai kebijakan ini sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sekarang orang udah banyak yang pakai sistem digital, bukan berarti kalau rekeningnya jarang dipakai lalu dianggap bodong. Ini jelas kebijakan yang ketinggalan zaman. Katanya dengan nada kecewa, dibekukan saat diperlukan, rekening darurat jadi tidak berguna. Bagi Raka, seorang pria berusia 29 tahun yang baru saja terkena pemutusan hubungan kerja, PHK, pemblokiran rekening justru datang pada saat ia sangat membutuhkan. Rekening itu ia jaga untuk keadaan darurat, dan PHK jelas merupakan situasi darurat. Sayangnya, saat ingin mencairkan tabungan tersebut, ia justru tidak bisa mengaksesnya. Pas banget lagi butuh, malah diblokir. Nyusahin banget, ungkapnya. Ia pun mendatangi bank untuk membuka blokir, namun tidak mendapatkan kepastian kapan rekening bisa kembali diakses. Baru dicek sekali, katanya belum bisa. Ya udah, nanti coba lagi, tambahnya dengan nada frustrasi. PPATK membela diri demi mencegah kejahatan. Menanggapi rentetan protes dari masyarakat, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan klarifikasi. Menurutnya, kebijakan ini tidak bertujuan untuk menyusahkan masyarakat, tetapi untuk mencegah penyalahgunaan rekening tidak aktif dorman oleh pelaku kejahatan.
Rekening dorman sering diperjualbelikan dan digunakan untuk pencucian uang serta transaksi ilegal lainnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, ujar Ivan dalam pernyataan resmi pada tanggal 28 Juli 2025. Ivan menekankan bahwa pemblokiran ini bersifat sementara dan tidak menghilangkan hak nasabah atas dana mereka. Saldo tetap aman. Nasabah tinggal datang ke kantor cabang bank dengan membawa identitas untuk proses reaktivasi, jelasnya. Ia juga menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, penjelasan ini belum cukup meredakan keresahan masyarakat yang merasa telah diperlakukan secara semena-mena. Reaksi Presiden, Prabowo turun tangan. Meningkatnya tekanan publik akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Presiden memanggil Kepala PPATK dan Gubernur Bank Indonesia untuk meminta penjelasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Meski belum ada pernyataan resmi dari Istana Negara, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyadari dampak psikologis dan sosial dari pemblokiran massal rekening. Banyak kalangan menilai bahwa reaksi cepat Presiden adalah sinyal bahwa negara tidak ingin kehilangan kepercayaan publik dalam pengelolaan sistem keuangan. Namun, pertemuan itu juga menjadi momen penting untuk menata ulang pendekatan birokrasi dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kritik tajam, sistem tak ramah warga kecil. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap kurang sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di tengah ketimpangan digital dan rendahnya literasi keuangan sebagian masyarakat, banyak warga yang menyimpan uang hanya saat ada pemasukan, dan itu tidak bisa dijadwalkan secara pasti. Kebiasaan menabung secara tak teratur bukanlah tanda kejahatan, melainkan refleksi dari kondisi ekonomi masyarakat bawah. Selain itu, penggunaan parameter tidak aktif selama 3 bulan dinilai terlalu kaku. Banyak rekening yang sengaja disimpan untuk keperluan pendidikan anak, simpanan darurat, hingga warisan keluarga. Pemblokiran tanpa proses verifikasi, pemberitahuan, atau edukasi terlebih dahulu hanya akan menambah penderitaan masyarakat yang sudah tertekan. Solusi yang diharapkan masyarakat. Sebagian warga berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan tersebut. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain: memberikan notifikasi terlebih dahulu kepada pemilik rekening sebelum pemblokiran dilakukan, menambahkan masa tenggang atau grace period sebelum rekening dinyatakan dorman, memungkinkan aktivasi kembali secara daring tanpa harus datang ke kantor cabang, menyusun klasifikasi rekening dorman berdasarkan profil risiko. Solusi berbasis edukasi dan pendekatan humanis dianggap lebih efektif ketimbang tindakan sepihak yang kaku dan membingungkan. Akhir kata, jangan biarkan rakyat kecil jadi korban sistem. Kisah Mardiah, Ahmad, Reza, dan Raka adalah potret nyata dari kegagapan kebijakan dalam membaca realitas sosial masyarakat Indonesia. Ketika sistem keuangan tidak mengakomodasi keragaman kondisi ekonomi warga, maka yang terjadi bukanlah keadilan, melainkan represi terselubung. Pemblokiran rekening dorman bisa saja dimaknai sebagai bentuk kewaspadaan negara. Namun tanpa kebijakan yang proporsional dan sensitif, hal ini hanya akan memperdalam ketimpangan dan ketidakpercayaan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang tidak hanya canggih dalam teknologi, tetapi juga cerdas dalam memahami denyut nadi kehidupan masyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,